Baik, bisa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Masih semangat? Masih sedikit agak loyo-loyo ya mungkin ya. Kalau yang mau minum boleh silakan mau minum, diminum sendiri. Ya. Okay, baik. Today we are study about discourse analysis. Ya, discourse analysis. Yes, di pertemuan ke-12 ini. Bahwa di dalam pembelajaran bahasa atau ilmu linguistik, guru kalian yang sudah menjadi guru atau calon guru ya, tidak hanya mengajarkan ilmu linguistik itu berkaitan dengan kata saja, kalimat saja, ataupun tata bahasa atau grammar ya, secara terpisah. Tetapi bagaimana bahasa atau linguistik ini digunakan dalam bentuk yang lebih besar. Contohnya wancana ya, wancana itu disebut dengan discourse ya. Oleh karena itu, seorang pendidik kalian dan maupun yang calon yang sudah ya perlu memahami bagaimana linguistik ini atau bahasa ini digunakan dalam teks, dalam percakapan, kemudian buku pelajaran, instrumen kelas atau instruksi kelas dan juga maupun interaksi pembelajaran. Karena linguistik itu kan ilmu komunikasi ya, bahasa ya. Dengan bahasa kita bisa mendapatkan informasi, dengan bahasa kita bisa mendapatkan ilmu, dengan bahasa kita bisa mendapatkan teman yang baik, dengan bahasa kita bisa mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Jadi bahasa itu alat komunikasi, apalah daya kalau kita tidak bisa berkomunikasi atau menggunakan bahasa yang baik. Dengan cara kita ngomong menggunakan bahasa yang sopan santun, kita juga sudah dapat nilai oh bahwa orang itu baik ya. Akan berbeda dengan menggunakan bahasa yang kasar. Oh ini udah dapat judge awal dia ini orangnya udah nggak baik. Nah itulah pentingnya bahasa harus kita jaga dan harus kita gunakan sebaik mungkin. Ya, oke. Analisis wancana atau disebut dengan discourse analisis ini merupakan salah satu cabang ilmu dari linguistik yang mempelajari penggunaan bahasa dalam konteks sosial dan komunikasi. Bahwa dikatakan melalui analisis wancana, guru atau calon guru atau mahasiswa kalian ya dapat memahami bagaimana pesan yang disampaikan dalam teks, kemudian bagaimana ide dikembangkan dalam sebuah paragraf dan bagaimana hubungan antar kalimat yang dibangun atau dibentuk ya disambungkan kalimat satu dengan kalimat yang lainnya kemudian dan bagaimana bahasa bisa digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Oke, ini ada capaian pembelajaran ya. Yang pertama kalian sebagai mahasiswa bahasa Inggris kenapa harus mempelajari bahasa linguistik dalam pembelajaran ini. Yang pertama menjelaskan konsep analisis wancana, discourse tadi ya, kemudian mengidentifikasi unsur-unsur wancana dalam teks pembelajaran, kemudian menganalisis kohesi dan koherensi dalam sebuah teks, dan juga dapat menganalisis sebuah struktur teks pembelajaran dan juga dapat mengevaluasi efektivitas teks pembelajaran berdasarkan prinsip analisis wancana. Nah, itulah capaian pembelajaran di pertemuan ke-12 MK Introduction to Educational Linguistics dengan tema atau indikator hari ini yaitu tentang discourse analysis. Oke. Sebelum melanjutkan ke pembahasan, kalian tahu discourse analysis itu? What do you know about discourse analysis? Discourse analysis. Coba menurut pemahaman kalian aja apa sih menurut yang kalian tahu sebelum kita lihat menurut definisi para ahli, menurut kalian, please give opinion about discourse analysis. Satuan bahasa. Kemudian ada lagi selain satuan bahasa, your friends give opinion discourse analysis adalah satuan bahasa. Ada lagi? Nah, apa tadi laki-laki ada yang ada suaranya tadi laki-laki apa? Hah? Penggunaan bahasa. Ya, jadi
Jangan sampai laki-laki kalah dengan perempuan. Meskipun hanya 3 orang ya, tetap harus ada suaranya. Laki-laki tunjukkan kalau laki itu terdepan. Oke, ada lagi penelitian bahasa. Selain itu ada lagi yang lain yang mau memberikan pendapatnya? Cukup? Oke, nanti kita lihat. According to Brown and Ulif, ini apa namanya disebut dengan Grand Theory ya, teori dasar tahun 1983 menurut si Brown and Ulif ini bahwa dikatakan discourse analysis is the study of how language is used in real life communication, both spoken and written. Ini konsep dasar atau grand teorinya menurut si Brown and Ulif. Kita lihat kemudian ada lagi menurut si Chugzi ya tahun 2014 mengatakan bahwa discourse analysis examines the relationship between language, meaning, and social context ya. Itu menurut kedua. Nanti kita gabungkan dan kita sintesiskan bahwa apa sih disebut dengan discourse analysis ini. Kemudian ada lagi menurut, oh udah ya, tadi sederhananya kita gabungkan bahwa menurut si Brown and Yuli ini analisis wawancara ini tidak hanya sekedar studi atau tentang bagaimana bahasa digunakan dalam komunikasi nyata, baik lisan maupun lisan. Baik lisan maupun tulisan. Sedangkan menurut si Z ini tahun 2014 mengatakan discourse analysis ini mengkaji sebuah hubungan antar bahasa, makna dan juga konteks sosial. Bahwa dari dua definisi atau dari dua pendapat para ahli ini kita simpulkan secara sederhana. Apa sih gitu ya inti dari kedua pernyataan orang ini, pakar ini, bahwa dikatakan sederhananya seperti apa? Ya. Oke. Jika tata bahasa mempelajari kalimat, maka analisis wancana mempelajari hubungan antara kalimat sehingga membentuk makna yang utuh. Jadi saling berkaitan. Kalimat dengan satu dan kalimat yang lain digabungkan kemudian menjadi sebuah makna yang utuh. Contohnya seperti apa ya? Berarti kan itu ada kalimat satu yang belum sempurna, bisa dikatakan seperti itu ya. Kemudian ada lagi kalimat yang satu mendukung kalimat yang pertama, makanya jadi nyatu dan membuat kalimat yang sempurna. Kebayang ya? Contohnya tidak jauh seperti itu. Nanti kita lihat secara mendalam lagi. And then what is discourse? Apa itu wancana discourse? Kalau tadi secara globalnya ya, analisis discourse. Kalau ini secara banding satu-satu dulu. Discourse ini yaitu is the large unit of language that has complete meaning. For example, about sentence ya kemudian contohnya kita bisa lihat kalimat terpisah ya spring sentence ya. Rina membeli buku, kalimat yang keduanya the book was very interesting. Rina membeli buku itu kan kalau tidak dibeli sama si Rina tidak penting itu buku nggak bakalan dibeli, kalimat pertamanya. Kemudian dijelaskan lagi oleh kalimat kedua. The book was very interesting. Itu disebut dengan discourse. Kalimat satu dan kalimat kedua saling mendukung, kemudian menjadilah satu kalimat yang utuh dan mempunyai makna yang utuh. Gitu ya. Rina bukan si Rina membeli buku. Kalau buku itu nggak penting sama si Rina mau beli buku itu nggak? Nggak kan? Nah, kemudian ada lagi kalimat the book was very interesting. Nah, itu disebut dengan discourse. Ya. Kemudian yang kedua lagi Rina membeli sebuah buku kemarin. Coba siapa yang mau baca kalimat teks English-nya? Sentence, the first sentence. Boleh, siapa? Akunya tadi ada berapa itu? Ada A kedua ya. Boleh. Rina bought the book yesterday. Ayo.
reading it on one day. Ya, boleh dikatakan Rina membeli sebuah buku kemarin, buku itu sangat menarik sehingga ia membacanya sampai selesai dalam 1 hari. Nah, tes kedua ini disebut dengan wancana karena memiliki hubungan makna yang jelas, saling berkaitan ya, gitu ya, saling mendukung kalimat. Oke, lanjut yang kedua, scope of discourse analysis ya, ruang lingkup analisis wancana. Analisis wancana ini mencakup yang pertama yaitu secara cohesion. Bahwa dikatakan cohesion is the formal relationship between part of a text. Ya. Kemudian lagi cohesion connects text grammatically and lexically. Jadi secara sederhana memang kalimat satu dan kalimat kedua itu saling berkaitan dan mendukung ya, masih nyambung gitu loh ya. Oke, kemudian for example about Annie bought a new bag and then the bag is red. The word that bag refers to the new bag and the relationship-nya is collect cohesion. Ya, Annie membeli tas baru. Annie bought a new bag. Kemudian tas itu berwarna merah. Tas berarti kan memang si yang kalimat yang pentingnya itu ikonnya si bag-nya itu kan, tasnya itu yang kita bahas ya. Kemudian hubungannya itu disebut dengan kohesi karena saling berkaitan. Oke, selanjutnya koherensi atau disebut dengan koherensi ya. Koherensi ini adalah yang berkaitan makna antara gagasan dalam sebuah teks. Contohnya, siapa lagi yang mau bersedia membaca? Oke, silakan. Siapa namanya? Ibu Elsa. Oke, Elsa, it's raining. Okay, it's raining heavily today. Therefore, the football match has been cancelled. Jadi hari ini hujan deras, oleh karena itu pertandingan sepak bola dibatalkan. Berkaitan kan karena hujan sepak bola dibatalkan. Jadi hubungannya adanya sebab akibat. Sebabnya apa? Akibatnya sepak bolanya nggak jadi. Ya. Kedua ini tidak kalimat ini antara kalimat satu dan kalimat kedua ini tidak mempunyai koheren. Koheren itu berkaitan, menyambung enggak ya? Karena kan itu mah kalimatnya sebab akibat. Kalau koheren itu tadi bu tas warna merah, paling memberi tas gitu ya. Berarti kan si tas itu dibeli warnanya merah, itu masih berkaitan. Kalau ini dia kalimatnya sebab akibat. And then selanjutnya dalam konteks ya, dalam bentuk konteks, the meaning of language is influenced by the situation in which it's used. For example, about the teacher says, please turn to page 25. Ya, contohnya. Kemudian the meaning of a sentence can only be understood if it is understood that the sentence is being delivered during a learning activities. Jadi makna bahasa ini dipengaruhi oleh sebuah situasi ya, bahwa contohnya kan please turn to page 25. Ini kan si guru ya yang ngomong ya, suruh membuka halaman 25. Makna kalimat ini dapat dipahami jika kita ketahui bahwa kalimat tersebut sampai dalam kegiatan belajar. Ya pasti ya, karena suruh membuka bukunya halaman 25 berarti kan memang situasinya sedang belajar dalam konteks pendidikan ya. And then types of discourse analysis, yang pertama yaitu ada disebut dengan analisis wancana lisan atau oral discourse analysis ya. Fokusnya kepada comprehension, class discussion, presentation, and question and answer ya.
namanya juga kelas lisan wawancara yang berkaitan dengan wawancara kan, lisan ya kan, yang diucapkan. Berarti kan memang comprehensionnya ya, kelas discussionnya, kemudian presentasinya, ada diskusi tanya jawabnya. Karena kan berkaitan dengan lisan. Nah itulah. Contohnya, what is the main idea of the text? Siswa menjawab the text tell us about climate change ya. Nah, inilah ada pola tanya jawab. Yang bertanya siapa? Guru. Yang menjawab yaitu siswa gitu ya. Jadi itulah berkaitan dengan lisan, Anda komunikasi tadi kan. Ada juga question and answer ya, bertanya dan menjawab. Kemudian kalau kita lihat dari segi written-nya, kalau tadi lisannya, sekarang written-nya, tulisannya ya, fokusnya kepada apa? Textbooks, and then article, stories ya. Nah, inilah contoh dari written discourse ya, dan juga learning modules ya, pembelajaran menulis ya, berkaitan dengan tulisan. Ya pasti itu buku pelajarannya, artikel, cerita, karena kan memang kalian kalau membuat artikel berarti kan lewat tulisan ya, cerita pendek juga lewat tulisan, modul pembelajaran juga lewat tulisan. Oke, kemudian coherentnya apa sih coherency in learning text-nya ini dalam pembelajaran? Menurut si Holiday and Hassan, ini masih disebut dengan Grand Theory tahun 1976, terdapat 5 jenis cohesion ya. Define 5 ya, kohesi. Yang pertama itu referensi atau buku rujukan. Yang pertama itu referensi atau buku rujukan itu yang berkaitan dengan penggunaan kata yang merujuk pada unsur lain yang dikutip ya, rujukan itu kutipan. Contoh, Sarah is a diligent student. She always studies hard. Ya, kata she ini merujuk kepada siapa? Sarah, wanita. Jadi kata pengganti ya. Oke. Kalau si Aldi diganti si him or his. Laki-laki selain he itu apa? He. Kalau perempuan? Her. Okay. And then substitution ya, penggantian ya. Contohnya I like the red pen. Do you want the blue ones? Ones mengganti kata pen. Jadi kata ganti kayak hewan kan kata gantinya bisa dikatakan it ya. Nah, di sini juga blue one ini karena yang ditanyakan di awalnya pennya itu berarti mengganti ke kata si pulpennya ya. Oke, siapa yang mau membaca contohnya? Laki-laki. Ya, tinggal baca doang, masa nggak bisa? Ada nggak laki-laki? Have you finished your homework? Si B-nya bilang, yes, I have. Ya, kata finish-nya ini ya, berarti kan menanyakan kepada siapa yang ditanyanya. Homework PR-nya itu ya. Homework-nya itu PR-nya ya. Oke, kemudian selanjutnya conjunction. Conjunction itu kata sambung. Ada kata and, but, because, therefore. For example, about the student studied hard, therefore they passed the exam. Coba please give for example about conjunction but. Kalimat sentence menggunakan conjunction but. One sentence, oke. Okay. Siapa ibu lupa aja namanya? Ayo, coba siapa namanya? Ya, Nita, Ramanita. Oke, Ramanita. One sentence ya menggunakan but ya, using but conjunction.
I like you, but you like don't me. Oke. Okay. Ada lagi menggunakan but. Ayo, mawadah. Mawadah, ayo mawadah. Coba mawadah kata but conjunction-nya. I like cake and you but you don't like. Yes. And then conjunction-nya and siapa lagi yang mau? Me and friends. Me and my friends go to school every day. Okay. And then because. Yuk, laki-laki jangan perempuan aja dari tadi nih ya. Ya, coba buat kata dari because conjunction-nya. Kata sambungnya. I like you because she is beautiful. Contohnya, ya kan? Iya, gitu. Very easy. One sentence about because. Hey boy, kemana saja kalian? Iya, ya gitu kan laki-laki ya kan because ya. Ini sekarang laki-laki suaranya nggak ada ini kemana ini? And then selanjutnya ada lexical cohesion ya. Lexical cohesion ini antara hubungan makna antara kosakata. Contoh ada cat, animal, and pet. Betul ya, cat itu kan animal juga ya. Kemudian pet juga. Teacher, classroom, and student. Yes. Kalau apa ya kaitannya antara lainnya lagi bangunan, rumah. Coba kalau rumah apa? Rumah, tempat tinggal, nyaman. Ya kan? Oke, selanjutnya ada lagi coherence in learning text ya. Coherence itu berkaitan dalam sebuah teks pembelajaran kaitannya atau masih ada sangkutan pautnya gitu ya. Apa sih nama bahasa Indonesia? Ibu lupa. Susah amat. Berkaitan lah ya koherensi ini ya, dan masih berkaitan. Oke, yang pertama yaitu kalau disebutkan coherency show the logical relationship between ideas. Ya, bahwa dikatakan koherensi ini menunjukkan hubungan yang logis antar gagasan. Contohnya pola koherensinya cause and effect. Ya, ada yang namanya sebut sebab akibat. Students practice speaking every day as a result their fluency improve. Ya, bahwa dikatakan para siswa berlatih berbicara setiap hari hasilnya lancar berbicara mereka meningkat. Kan ada sebab akibat efeknya ya. Siapa namanya? Muhammad Rizky yang nggak pernah masuk jarang kan? Muhammad Rizky jarang masuk kelas. Efeknya apa? Dia tidak bisa ikut UAS. Ya kan? Jadi jangan dicontoh itu ya kurang bagus itu. Oke, kemudian compression ya. Compression itu perbandingan. Yo, siapa yang mau membaca ini? One learning? Oke, what's your name? Nazwa. Oke, Nazwa. Oke. One learning is flexible, however, face-to-face learning over more interaction. And then phonological. Siapa lagi yang mau baca? Oke, what's your name? Bunga. Yes, Bunga. Okay. First, student read the text. Next, they answer question. Finally, they discuss the answer. Okay, good.
And then learning text analysis, ya, analisis sebuah teks pembelajaran. Contoh, oke, dari tadi laki-laki, yuk laki-laki baca. One sentence, the first one sentence. Enough, one sentence aja, cukup satu kalimat, nanti tambah lagi. Ini kan ada berapa kalimat nih? 1, 2, 3, 4. Pas ya, satu kalimat. Laki-laki semuanya ada 4. Ya, mulai. Oke. The second, the first. Yes. Global warming. Oke, lanjut. Next, lanjut. As a result, lanjut. Oke, the last. Therefore. Oke, ya, tepuk tangan, give. Tepuk tangan buat anak boy ya. Global warming is one of the biggest enforcement issues today. Ya, boleh dikatakan permasalahan sebuah global adalah salah satu masalah lingkungan, global warming lingkungannya yang sangat besar saat ini. Hal ini disebabkan oleh peningkatan gas rumah kaca. Akibatnya suhu bumi terus meningkat, ya. Kemudian oleh karena itu pemerintah government is around, ya, di seluruh dunia, the world are developing strategies to reduce carbon emissions, ya. Jadi mengatakan pemerintah ini seluruh dunia sedang mengembangkan strategi untuk mengurangi emisi karbon. Oke, pertanyaannya, kita lihat dari segi determine the topiknya dulu. Topiknya apa? Tentang global warming. Ya, langkah untuk menentukan ide pokok pertama, global warming menjadi masalah lingkungan yang serius dengan perlu penanganan. Ya, nah itulah. Jadi topik itu biasanya ada di awal ataupun ada di akhir kalimat. Karena yang tadi awal kalimat sudah diketahui tentang global warming. Kemudian langkah yang selanjutnya identifying atau mengidentifikasi cohesionnya. It ini menunjukkan kepada siapa? Kata pengganti ke it-nya ini ke global warming karena ide pokoknya yaitu tentang global warming as a result. Ya, tadi karena ada efeknya itu dari rumah kaca kan. Kemudian therefore-nya juga menunjukkan kesimpulan dalam sebuah kalimat tadi dalam satu paragraf tadi. Kemudian langkah keempatnya identifying koherensi, yang mengidentifikasi koherensi ya tadi ya udah. Jadi begitu ada tahap-tahapannya. Kemudian menganalisis atau text analysis in the textbooks ya. Ini menganalisis buku teks pembelajaran. Contohnya yaitu text reading dari sekolah ya, sekolah SMP. Di ininya judulnya topiknya My Schools. Siapa yang mau baca? Perempuan yang belum. Yang mau baca. Yang belum, ayo. Yang di sampingnya Mawadat. Siapa Ibu? Lupa. Ya. Ya, baca. My school is located. Located center large library. Studying. My school is located in the center of the city. It has 20 classrooms and a large library.
The students enjoy studying there because the facilities are complete. Boleh dikatakan dia suka senang, nyaman kerja di situ karena fasilitasnya komplit dan ataupun lengkap, ya. Oke, kita analisis. Tadi topiknya itu apa? Sekolah atau school. Kata pengganti kohesinya it and there, ya, karena memang yang dijelaskannya itu sekolahnya, ya. Nah, koherensinya apa? Lokasi, fasilitas, dan juga alasan siswa menyukai sekolah. Kaitannya ya, saling berkaitan ya, lokasinya bagus, fasilitasnya saja lengkap, kemudian alasannya si mahasiswa itu senang, nyaman karena lokasinya bagus dan luas dan juga fasilitasnya lengkap ya, alasan siswanya. Kemudian yang selanjutnya ada lagi penerapan analisis wancana dalam sebuah pendidikan. Yang pertama mengevaluasi buku ajar ya. Apa sih yang harus dievaluasi dalam sebuah buku ajar? Yang pertama ada teksnya itu apa, koherennya apa, ya kaitannya, kemudian sesuai nggak dengan tingkatan siswanya, kemudian memiliki tujuan yang jelas tidak ya. Nah ini selanjutnya mengevaluasi instruksi kepada gurunya, contoh instruksi kurang jelas, khawatir ya. Kemudian read a text and answer ya, sini harus jelas, instruksinya lebih jelas ya, harus jelas dan jelas banget karena kan berkaitannya dengan siswa. Kalau nanti instruksinya tidak jelas, khawatir siswa akan kebingungan. Kemudian meningkatkan kemampuan membaca, siswa belajar, menemukan ide pokok, menentukan hubungan antar kalimat, memahami sebuah teks. Untuk yang selanjutnya untuk meningkatkan kemampuan menulis, pertama siswa belajar menyusun teks yang kohesif, koheren dan juga terstruktur. Ini kaitannya dengan pendidikan ya. Sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Any question? Alhamdulillah tidak ada. Oke, lihat ini ada sebuah kita diskusi ya. Analisis sebuah teks satu paragraf. Siapa yang mau membaca lagi sebelum kita diskusikan bareng-bareng? Yang lain, yang lain. Ya. Ya. Iya, betul. Oke. Kita analisis bareng-bareng ya. English is an international language. It used in many countries around the world. Therefore, learning English is important for communication and education. Pertanyaannya, apa topik teks tersebut? Learning English. Ada yang berbeda? Sama. Kemudian apa ide pokoknya? English is important for communication and education. Ada yang lagi yang berbeda? Sama. Oke. Kemudian temukan unsur kohesinya. Yang saling berkaitannya apa? Yes, it's yes. Oke, therefore, and then ada lagi? Sudah, oke ya. Dia berkaitan it-nya itu ke siapa? English. Therefore-nya penting. Oke, paham ya? Pinter-pinter memang ini ya kelas semester 2 ya, semester 2. Oke. Kemudian jelaskan koherensi teksnya. Tadi ya sudah jelaskan ya langsung ya. Saling berkaitan. Ya. Oke, ada pertanyaan? Jelas. Oke, kalau jelas silakan kalian membuat latihan. Ibu lupa nggak dituliskan di sini. Latihan membuat satu paragraf yang saling berkaitan seperti contoh yang tadi kita bahas ya. Oke? Ya. Terima kasih. Silakan dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.